Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Haleluya, Kristus bangkit untuk hidup dunia. Saudari dan saudara, kita semua sudah memasuki masa Paskah. Di awal permenungan ini, saya mengawali dengan satu kisah bagaimana pada saat kita punya pengalaman saat memasuki restoran hendak menikmati makanan tertentu. Tentunya kita memesan menu itu, setelah itu kemudian kita menyantapnya, dan setelah itu kemudian kita memberikan satu kesan atas makanan itu. Bisa enak, bisa memuaskan, bisa cocok. Kalau memang itu semua terjadi di dalam kehidupan kita, pada saat kita makan di restoran itu, pasti kita akan datang mengulang lagi untuk datang lagi ke tempat yang sama. Pada saat kita sungguh-sungguh mengalami satu hal yang berbeda pada saat kita makan, bukan hanya sekedar cocok, bukan hanya sekedar enak, bukan hanya sekedar puas, tetapi kenyang, itu adalah satu kekuatan yang merupakan anugerah kehidupan bagi setiap kita. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 12 dikatakan, "Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, 'Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang.'" Saudari dan saudara sekalian, kata kenyang di sini dalam istilah Yunani korsetai, artinya surplus, artinya lebih banyak lagi orang bisa menikmati makanan yang berlebih itu. Dalam bahasa Inggris, wanted to eat, sudah tidak lagi merasa untuk makan lagi. Itulah kata korsetai dalam bahasa Yunani. Yesus menjadikan peristiwa pergandaan roti itu untuk membuat pengalaman banyak orang menemukan rasa kenyang di dalam dirinya. Saudari dan saudara sekalian, pada masa Paskah ini tentunya kita dihantar
untuk kembali melihat sampai di mana perkembangan hidup rohani kita. Ada istilah dalam perkembangan hidup rohani, yaitu konsolatio, di mana kita diajak untuk lebih masuk ke tempat yang lebih dalam lagi, lebih mengalami lagi bagaimana Allah sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita. Dalam semangat pembaharuan karismatik dikenal juga dengan jenjang-jenjang pembinaan. Tentunya kita mulai dengan seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Dari situlah kita menemukan bagaimana pengalaman hidup rohani kita diubah, diperbaharui, dan disegarkan lagi. Dalam perjanjian lama, tentunya ada pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel, terutama pada saat mereka di bawah bimbingan dan kepemimpinan Musa. Peristiwa itu dikenal dengan kata Exodus, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa untuk menyusuri padang gurun. Mereka mengalami mujizat peristiwa mana. Dan akhirnya mereka dihantar oleh Yahweh sampai ke tanah terjanji. Saudari dan saudara sekalian, di dalam kitab Keluaran, pasal 16 ayat 8, dikatakan seperti ini. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Pengalaman bangsa Israel yang mendapatkan mujizat mana selama mereka mengembara di padang gurun. Mereka mendapatkan mujizat makanan roti itu karena sungut-sungut mereka. Dikatakan dalam istilah bahasa Inggris, mereka bukan hanya kenyang, tapi perut mereka memang terisi karena mereka telah komplain terhadap Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, pada saat peristiwa mana yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel, terus-menerus dikenang, terus-menerus dirayakan dalam perayaan Paskah mereka, mereka menyebut mujizat mana adalah anugerah terbesar dalam kehidupan rohani mereka. Tetapi dalam kitab Keluaran yang tadi kita baca bersama, mereka perutnya penuh karena komplain, karena sungut-sungut. Nah, pada hari ini kita mendengarkan satu bacaan dari Injil Yohanes, dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 2, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan di ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kisah ini diawali dengan orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus karena motifnya adalah Yesus yang melakukan banyak mujizat penyembuhan. Secara lebih khusus lagi, di dalam bacaan yang kita dengar pada hari ini, reaksi dari orang-orang Farisi dikatakan di dalam ayat yang ke-30, maka kata mereka kepada Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Sebenarnya sudah jelas
di balik motivasi orang banyak berbondong-bondong untuk percaya kepada Yesus karena mujizat-mujizatnya, tetapi di sisi lain para tokoh orang-orang Yahudi ini menuntut sebuah tanda. Saudari dan saudara sekalian, tanda apa yang Yesus bisa perbuat supaya saat ini juga orang-orang Yahudi bisa melihat dan percaya kepada Yesus. Dalam masa Paskah tahun ini, kita juga dihantar dengan satu pertanyaan, sejauh mana iman kepercayaan kita kepada Yesus sejak kita dibaptis semakin mendalam, semakin mengalami anugerah dan hadirat Tuhan. Secara khusus pada hari ini, Yesus menunjukkan kekuatan pribadinya yang menyebut dirinya, "Akulah roti yang benar yang datang dari surga." Saudari dan saudara sekalian, apa artinya roti yang benar yang datang dari surga? Yaitu roti yang bisa memberi hidup kepada dunia. Artinya, pada saat orang-orang Yahudi menuntut satu tanda, dan supaya mereka semakin percaya kepada Yesus, mereka harus memahami apa artinya sabda Yesus, "Akulah roti hidup itu." Bread of life. Roti hidup artinya ada kekuatan yang selalu menyertai kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56, Yesus dengan jelas mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Inilah artinya bread of life. Dalam doa Bapa kami pun kita diajarkan satu kalimat, berikanlah roti sehari-hari yang secukupnya. Berikanlah rejeki pada hari ini. Barang siapa tinggal bersama dengan aku, dia akan bersama-sama dengan kita. Dan itulah artinya Yesus sungguh-sungguh memberikan dirinya sepenuhnya untuk menyertai kehidupan kita. Itulah arti roti yang hidup. Oleh karena itulah, tanda apa yang bisa kita terima pada saat kita semakin percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah roti yang hidup itu. Tanda yang pertama adalah kita datang kepada Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh membuka hati, kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia yang hidup, kita tidak akan pernah lapar lagi di dalam kehidupan ini. Tanda yang kedua, pada saat kita menaruh kepercayaan kepada Yesus, kita tidak akan haus lagi. Karena itulah sebenarnya satu inti dari kehidupan manusia. Tidak lapar dan tidak haus lagi. Dan itulah yang disebut dengan kenyang. Tidak lagi merasa lapar, tidak lagi merasa haus. Kalau kita sudah datang kepada Yesus dan kita percaya kepada Yesus, bagaimana caranya kita memiliki kemampuan untuk bisa datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus? Itulah kasih karunia Allah. Orang-orang Yahudi kembali tidak mengalami tanda itu. Mereka berhenti pada situasi ritual di mana peristiwa mana yang terjadi pada zaman Musa tidak pernah membawa mereka untuk memahami satu tanda untuk percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan utusan Allah. Saudari dan saudara sekalian, pada saat kita memasuki masa Paskah tahun ini, kita patut bersyukur atas iman kepercayaan kita. Sejak kita dibaptis, kita menerima Ekaristi, kita disatukan dengan kekuatan sabda dan roti.
dalam istilah Latin dikatakan inflammate omnia in fide et caritate. Dengan kesatuan kita bersama dengan Yesus yang hadir di dalam sakramen itu, kita memperoleh roti kehidupan untuk menghadapi seluruh perjalanan hidup kita. Dikatakan pada saat pesiaran kita berhenti pada Yerusalem, cukup dengan peristiwa mana seperti yang terjadi pada zaman Musa. Tetapi pada saat pesiarahan rohani kita akan berhenti pada Yerusalem yang baru, yaitu kerajaan Allah, kehidupan kekal bersama Allah. Tidak cukup kalau kita hanya berbekal pada peristiwa mujizat mana. Perjalanan kita menuju ke surga, kita membutuhkan bekal, yaitu roti yang hidup yang adalah Yesus sendiri. Karena itulah pada saat kita sudah datang dan percaya kepada Yesus, apa yang kita peroleh pada saat kita menyantap roti yang hidup itu? Kita akan kenyang hati, kita akan penuh jiwa, dan akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman martir pertama yaitu Santo Stefanus. Pada saat dirinya dirajam, dan pada saat dirinya akan menghadap ajalnya, dia melihat langit terbuka dan Yesus anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Perjalanan Santo Stefanus menjadi teladan bagi kita semua, sejauh mana kehidupan rohani kita juga terarah kepada kehidupan yang kekal. Santo Stefanus berhasil menyaksikan bagaimana langit sungguh-sungguh terbuka karena iman kepercayaannya kepada Yesus yang hidup. Karena itulah kita berjalan dengan semangat iman yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Santo Stefanus ini. Karena itulah mari kita hari demi hari, tahun demi tahun perlu membuka hati dan jiwa sehingga kita saatnya akan sungguh-sungguh dapat melihat bagaimana Yesus menopang kehidupan kita. Dengan cara inilah kehidupan kita menjadi berbeda dengan cara-cara dunia melihat kehidupan ini. Dengan kita berpegang pada roti yang hidup, maka kehidupan kita tidak akan pernah lapar lagi, tidak pernah akan haus lagi akan hal-hal yang bukan berkenan di hadapan Allah. Semoga permenungan ini membawa saudari dan saudara sekalian untuk semakin berani berserah kepada Yesus, karena Dia adalah roti yang hidup bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Marilah kita tunduk di hadapan Allah. Kita bersama-sama membuka hati untuk berserah kepada Dia yang telah membimbing kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada perayaan masa Paskah tahun 2024 ini, kami semua kembali bersyukur atas segala anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua. Secara khusus, pribadi kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami kembali persembahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga perjuangan kami di tahun 2024 ini terus-menerus semakin bersatu dengan kekuatan Yesus, sehingga kehidupan kami selalu diarahkan untuk menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan santapan rohani yang Yesus berikan, yaitu roti yang turun dari surga. Berkatilah kami semua ya Bapa, agar di tahun 2024 ini kami memperoleh kembali anugerah-anugerah yang terbesar yang Kau janjikan. Sehingga kami semakin percaya melihat Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.